bahwa Anda ini beruntung diajarin sama pengusaha asli triliunan. Disadari nggak sih ada guru ngaji, guru Quran yang masih ngajar Anda semua, yang bayar pajaknya aja di atas 100 miliar. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Ustadz kalau ngomong bayar pajak di atas 100 miliar, di atas 100 miliar. Paling dikit-dikitnya 50 miliar. Beneran tuh? Lah, emang apa nggak beneran? Orang kan kita punya Bebek Selamat. Kita punya Warung Steak and Shake. Belum Petren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syahid Al-Walid. Bila melihat kasus karyawan Petren yang menuntut haknya berupa gaji untuk segera dibayarkan oleh Yusuf Mansur maupun pihak Petren, itu sangat-sangat sedih sekali teman-teman. Sangat sedih sekali karena sampai hari ini mereka untuk mendapatkan haknya yang mereka dimana sudah menjalankan kewajibannya bekerja di Petren, namun untuk mendapatkan gajinya mereka harus melewati jalan yang penuh dengan lika-liku. Saya sampai hari ini selalu bertanya-tanya gitu, kenapa pihak Yusuf Mansur ataupun Petren tidak segera saja menyelesaikan masalah itu gitu. Toh selama ini mereka sering menggembar-gemborkan memberi dan memberi. Tapi kenyataannya hari ini bukan memberi cuma-cuma ya. Ini memberi hak orang gitu, memberi hak orang, membayarkan gaji karyawan gitu. Kok sedemikian ribet dan rumitnya gitu loh, sampai akhirnya Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, Pak Zaini di sini selaku kuasa hukum harus menghubungi Disnaker gitu. Harus dimediasi oleh Disnaker sampai akhirnya masalah ini kemudian menemui titik terangnya gitu. Oke, sebelum kita melihat video Pak Zaini Mustafa mempresentasikan laporan tentang hasil dari usaha mereka selama ini, kita melihat video lama dari Yusuf Mansur yang bercerita tentang Petren, terus Steak and Shake, Bebek Selamat. Kita lihat video bersama-sama teman-teman. Bila saya hari ini bercerita dalam skop tanda petik triliun, sampai sini nih saya pengen rasanya gitu ngomong ya sama anak-anak muda, sama teman-teman. Tapi kalau saya yang ngomong kesannya gimana gitu. Pengen ngomong sama teman-teman kaum muslimin muslimat gitu lah di Indonesia khususnya gitu ya. Tapi kalau saya ngomong tuh kesannya gimana gitu. Bahwa Anda ini beruntung diajarin sama pengusaha asli triliunan. Disadari nggak sih gitu? Disadari nggak sih ada guru ngaji, guru Quran yang masih ngajar Anda semua, yang bayar pajaknya aja di atas 100 miliar. Di mana Anda bisa belajar dengan pengusaha beneran? Di mana ketemu juga enggak? Ngeliat mukanya aja enggak? Ayo sebut siapa? Ini loh. Masa tadi saya bilang saya minta izin ya gitu supaya apa ya? Supaya Anda tuh besar gitu loh. Tapi kalau saya ngomong hari ini, lalu Anda memang melihat saya hari ini, ya nggak ada yang bisa dipetik juga. Tapi kalau Anda ngikutin perjalanan saya, bahwa saya sama dengan Anda semua ketika saya memulai, bisa jadi bahkan saya lebih minus dibanding Anda semua, maka Anda akan besar perasaannya gitu loh. Bahwa apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur dengan izin Allah, bila kemudian Anda melakukan, Anda bisa. Saya tadi ngomong bukan riak, bukan sum'ah, bukan kemudian sombong, tapi please, ayo bersyukur. Proyek terbaru apartemen LRT City. Saya tidak punya pengetahuan. Kan saya sering bilang, pengetahuan penting tidak? Oh ya penting. Tapi kalau Anda mikirnya harus punya pengetahuan dulu, lah ya kapan Anda majunya? Lah ke sekolah aja lama Pak. Emang gak lama Pak sekolah? Emang gak berasa lu sekolah lama banget? Terus jadi apa lu?
Jangan jadikan pengetahuan juga Tuhan gitu. Artinya ada pengetahuan, insya Allah itu akan mengangkat. Tapi tidak ada pengetahuan, nggak ada masalah. Sebelum kemudian di launching 16 November dengan izin Allah 2019 yang lalu. 5 tower loh. Hah? Sampai sini aja saya ngeliatin nih Indonesia. Aduh, konsentrasi Indonesia emang. Saya bilang kita mesti berjuang lebih lagi gitu loh. Kemarin kita teriak-teriak, mana pengusaha Indonesia, mana orang Indonesia, semua diambil sama orang lain. Ramenya di urusan yang begitu loh. Nggak nyadar tuh kemarin kita ngerilis. Itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Orang pada bingung tuh sama saya. Ustadz kalau ngomong bayar pajak di atas 100 miliar, di atas 100 miliar. Paling dikit-dikitnya 50 miliar. Beneran tuh? Lah, emang apa nggak beneran? Orang kan kita punya Bebek Selamat. Kita punya Waroweng Steak and Shake. Waroweng Steak and Shake itu pajak daerahnya Pak, 10% Pak. Langsung potong itu. Nggak ada cerita nggak potong, langsung potong. Lah kalau Waroweng Steak sama Bebek Selamat itu udah 1 triliun per tahun, 100 miliar kontribusi kita. Terima kasih. Oke, di garis bawah teman-teman, di situ dia mengaku Waroweng Steak and Shake, Bebek Selamat. Dia ngomong sendiri ya teman-teman. Jadi ada pernyataan di video lain Yusuf Mansur mengenai warung Steak and Shake, silakan teman-teman cek saja. Saya tidak perlu lagi bahas di sini berkali-kali. Yang jelas Yusuf Mansur ada keterkaitan antara warung steak terus Bebek Selamat dan Yusuf Mansur ada keterkaitan di sana. Karena di sini dia membangga-banggakan pajaknya teman-teman. Jadi kalau hari ini Yusuf Mansur kemudian dengan PayTrend ini kesulitan membayar gaji PayTrend, gaji karyawan PayTrend, terus di mana ini bisnisnya yang sekarang ini sedang berjalan gitu? Di mana hasilnya gitu? Kenapa? jangan di ini sendiri dong, jangan dinikmati sendiri dong. Katanya kan selama ini berbagi dan berbagi. Di mana itu kata-katanya? Mau dibuktikan gitu loh. Ya, kita lanjut sedikit lagi teman-teman. Belum PayTrend. PayTrend orang teriak-teriak, wah PayTrend mahal, pala lo mahal. Kita ini perusahaan bener, perusahaan yang di dalamnya ada pajak. Anda harus bahagia kalau bertransaksi pakai PayTrend. Kenapa? Karena Anda lah yang bayar listrik di seluruh Indonesia. Dengan Anda bayar listrik pakai PayTrend. Loh, kok bisa? Karena kita taat pajak. Nggak ada urusan saya nggak ada bayar pajak. Dikit-dikit lupa lapor. Ayolah bangun ekonomi, ayo. Yang kebanyakan ribut. Lapar ini umat lapar. Emang Ustadz udah melakukan apa? Lah, karyawan kita 16.000 Pak. Melakukan apa? Lo mah. Mana sih? Kalau ditambah dengan honorer rumah-rumah tahfiz itu 23.000 loh. Jangan bercanda itu. Siapa bapak yang masih ngontrak? Masih ngontrak ada? Oke. Mas, ngontrak bulanan apa tahunan? Tahunan. Masih sisa berapa bulan lagi? Masih sisa berapa bulan lagi? Hah? 6 bulan. Pulangin istri ke mertua. Ini loh yang disebut dengan geber-geberan sampai titik nol saudara. Pulangin istri ke mertua. Lalu saudara jadi merbot masjid. Supaya apa Pak? Supaya sisa 6 bulan bisa saudara sedekahkan kontrakan itu kepada siapa saudaranya saudara yang tidak punya tempat tinggal. Hah, berani nggak? Nyengir biasanya orang. Gitu. Iya kalau mau lompatan begitu bos, capung ya. Ya kan?
Orang yang sedang ngontrak saja disuruh pulangin istrinya ke rumah mertua. Demi untuk berbagi kepada mereka yang gak punya kontrakan gitu loh, maksudnya dari apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini gitu. Lalu bagaimana dengan hari ini Yusuf Mansur gitu? Hak-hak orang gitu loh, hak karyawan PayTrend ini loh. Orang yang ngontrak saja Anda suruh pergi, tinggalin kontrakan, balikin istri ke rumah mertua, kasih kontrakan ke saudaranya saudara gitu yang nggak punya kontrakan gitu. Lah hari ini gitu loh, nggak usah muluk-muluk, gaji karyawan aja dibayarin, gaji karyawan ente itu bayarin gitu loh. Itu tuh hak mereka. Mereka udah bekerja di PayTrend yang Anda bangga-banggakan dulu gitu. Dulu Anda bangga-banggakan gitu. Nah sekarang bayar gaji karyawan Anda gitu. Mereka untuk menuntut haknya saja harus merangkak, harus sesulit ini gitu loh. Padahal itu hak mereka gitu, yang harusnya Anda bayarkan sejak bertahun-tahun yang lalu gitu. Hajar. Lah kan untuk menuju lompatan terbaik, hentakannya kan mesti benar. Kalau begini-gini aja ya begini-begini aja. Tapi coba sedang, oh itu toh. Pulangin istri ke mertua. Insya Allah pada bingung tuh mertua. Ya Allah, kenapa lu cerai? Bukan cerai mama, saya mau sedekah rumah kontrakan. Orang bego mana lagi? Ini rumah kontrakan orang kok lu sedekahin itu. Bukan mama, saya ini kan ngontrak sama istri setahun, udah jalan 6 bulan. Kata Ustadz Usuma, aduh itu lagi disebut nama dia. Ini loh, orang gara-gara nggak kenal nggak cinta, orang gara-gara nggak kenal nggak sayang. Gue udah bilang kapan lagi lo diajar sama pemilik LRT City. LRT City lo susah itu, nggak mau minta tanda tangan lo. Sombong ya? Ini bukan sombong, pamer dikit. Sekalian jualan. Gue lagi jualan apartemen. Itu apartemen yang dia saya garis bawah lagi teman-teman, video ini video lama. Jadi di sini dia di akhir video tadi dia bicara LRT City yang akhirnya hari ini menjadi masalah gitu. Banyak yang kemudian menuntut, investor-investor yang kemudian menuntut gitu. Melihat pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur dalam presentasinya, itu sangat indah sekali ya untuk didengar pada hari itu gitu. Namun bagaimana jika kita lihat kenyataan yang terjadi hari ini teman-teman? Sebentar lagi teman-teman akan saya perlihatkan video pernyataan dari Pak Zaini Mustafa mengenai kelanjutan dari kasus mangkraknya 14 atau 10 kurang lebih ya segitu mangkraknya gaji karyawan PayTrend yang sampai hari ini belum dibayarkan oleh pihak PayTrend ataupun Yusuf Mansur gitu. Karena PayTrend dan Yusuf Mansur itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan teman-teman. Jadi ketika menyebut PayTrend ya ada Yusuf Mansur, ketika menyebut Yusuf Mansur ya PayTrend gitu teman-teman. Terakhir saya cuma mau bilang bahwa kita berbicara itu harus konsisten dengan apa yang kita katakan kita. Karena ketidakkonsistenan itu sangat dekat dengan kebohongan gitu. Dan kebohongan itu dekat dengan penipuan. Dan penipuan adalah suatu kejahatan teman-teman. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kota Bandung dengan tujuan ataupun agenda saya adalah mengantarkan surat ke Disnaker Kota Bandung berkaitan dengan penawaran dari PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa disebut PayTrend berkaitan dengan penyelesaian kekurangan gaji, kekurangan pesangon dan lain-lain terhadap 14 karyawan saya. Jadi 3 minggu yang lalu PT PayTrend itu mengirimkan surat atau membuat surat kepada kami yang disampaikan di mediator di Disnaker Kota Bandung bersedia membayar kekurangan itu dengan cara mencicil 6 kali, dimulai pembayaran itu setelah tanggal 31 Januari 2023. Kemudian penawaran itu
penawaran itu kami meetingkan terhadap klien saya, kemudian klien saya ya sudah nggak apa-apalah kita ngalah kan begitu, nggak apa-apa, yang penting janji dari PayTrend itu nanti ditepati waktunya begitu. Jadi saya hari ini mengirimkan surat kepada Disnaker berkaitan dengan tanggapan. Surat saya itu perihalnya adalah tanggapan atas surat PT Peritra Sentosa Internasional. Surat PT Peritra Internasional itu nomor 253/9/9/2022, tanggalnya 22 September 2022. Jadi intinya mereka akan bayar setelah tanggal 31 Januari. Di dalam surat saya ini kami menyetujui mereka membayar setelah tanggal 31 Januari dengan cara mencicil selama 6 kali, tetapi kami minta di sana dengan syarat yang pertama, berkaitan dengan kesepakatan ini dibuat perjanjian bersama, ya, perjanjian bersama yang diketahui oleh Disnaker Kota Bandung. Terus kemudian pembayaran pertama itu paling lambat pembayaran pertama tanggal 5 Februari 2023. Begitu juga pembayaran cicilan kedua, ketiga bulan berikutnya jatuh tempo paling lama tanggal 5 bulan berikutnya sampai dengan selesai itu, Pak Darso. Perjanjiannya kapan dibuat, Pak? Setelah surat saya ini masuk, nanti tentu kewajiban dari Disnaker Kota Bandung atau mediator Kota Bandung yang membuat perjanjian itu. Saya kira ya lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Ya. Ya, jadi suratnya ini Pak Darso. Ya. Suratnya ini, terus kemudian tanda terimanya juga ini, yang asli saya serahkan. Ini fotokopinya juga distempel oleh Disnaker Kota Bandung. Ya. Jadi perjanjiannya Disnaker yang bikin ya, Pak? Ya, perjanjian. Biasanya pengalaman Pak Zeni, isi perjanjian seperti ini apa, Pak? Isi perjanjiannya adalah kesepakatan kedua belah pihak bahwa kewajiban dari PT PayTrend itu akan dibayar secara mencicil selama 6 kali, dimulai pada tanggal ini dan diakhiri pada bulan ini. Pak, jika perjanjiannya dilanggar oleh PayTrend, konsekuensinya apa, Pak? Kan begini, posisi satu, ini perjanjian nanti yang buat Disnaker, kemudian diketahui oleh Disnaker, jadi Disnaker juga ikut tanda tangan di sana. Ya. Kemudian dari perjanjian bersama itu akan kami daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung. Di Pengadilan Negeri. Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung, yaitu tepatnya kantornya ya di Pengadilan Negeri Kota Bandung, begitu. Artinya jika ada yang melanggar atau ada yang melanggar, satu secara hukum, jika ada yang melanggar kami minta untuk dilakukan eksekusi terhadap aset terhadap PayTrend kan. Gitu ya. Nanti dan saya lebih itu satu, kalau mengenai itu satu, yang kedua saya menguji apakah benar niat tulus dari PayTrend ini ingin menyelesaikan atau tidak. Nanti masyarakat yang menilai, dia yang melakukan pembayaran, begitu. Gitu ya. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Mudah-mudahan ya perjuangan ini berhasil ya, Pak. Amin.